Salam sejahtera. Sehari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya. Injil Yohanes mencatat, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Membasuh kaki dalam tradisi Yahudi merupakan pekerjaan budak. Orang-orang yang lebih rendah membasuh kaki orang-orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Seorang murid membasuh kaki gurunya, atau rakyat membasuh kaki raja. Tidak pernah terjadi hal yang sebaliknya. Guru membasuh kaki murid, atau seorang raja berlutut dan membasuh kaki rakyatnya. Para murid Yesus juga tidak bisa memahami mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Yesus yang adalah Tuhan dan Guru, Ia tidak boleh membasuh kaki murid-muridnya, yang adalah orang-orang yang lebih rendah darinya. Para muridlah yang seharusnya membasuh kaki Yesus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini fakta yang tercatat di dalam Alkitab. Fakta yang menggemakan kembali pesannya. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Sekaligus juga meneguhkan betapa besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia sekalipun Ia adalah putra tunggal Allah, Ia berkenan datang ke dunia sebagai manusia dan menjadi hamba bagi sesama. Pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus lakukan adalah simbol kasih-Nya pada manusia. Kasih yang mengandaikan ikatan yang saling membutuhkan. Contoh, oleh karena kasih, seorang pemudi meminta kekasihnya menjemputnya saat pulang bekerja. Sesungguhnya ia bisa pulang sendiri menggunakan alat transportasi yang ada. Namun karena kasih, ia menahan diri dan memberi ruang bagi sang kekasih untuk menolongnya. Allah yang Maha Kuasa menjadi hamba yang rendah, yang membutuhkan manusia. Sesungguhnya Allah dapat mengerjakan segalanya sendiri, tapi karena kasih, Ia ingin kita membantunya. Allah mencipta, manusia ikut serta. Kala Tuhan Yesus kanak-kanak, Ia membutuhkan kasih sayang Maria, ibunya. Kala Ia melayani lalu kemudian Ia kehausan, Ia meminta tolong seorang wanita Samaria untuk memberinya minum. Ia juga mengasihi kita. Ia membutuhkan kita. Ia mengetuk pintu hati kita dan memohon agar dapat masuk ke dalamnya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dan jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Wahyu pasal 3 ayat 20. Nah saudara, pembasuhan kaki juga merupakan tindakan transformatif. Sejak lama dunia dibangun dalam model piramid. Yang paling puncak yang berkuasa, yang paling tinggi lebih terhormat dari yang di bawahnya. Raja, tokoh-tokoh politik, para pemimpin agama, atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi sosial, orang-orang yang kaya jauh lebih istimewa tinimbang budak, buruh kasar, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Orang-orang kecil ini disingkirkan dan dipinggirkan, bahkan tidak diperhitungkan. Saat Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, Ia yang adalah Guru dan Tuhan mengambil posisi hamba. Ia menjadi hamba bagi para muridnya, dan Ia menempatkan para murid dalam posisi yang terhormat. Para murid bukan lagi yang di bawah. Para murid adalah orang-orang yang istimewa di hati Tuhan Yesus. Melalui pembasuhan kaki,
Tuhan Yesus tidak sekedar bicara tentang posisi. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Dia dan para murid adalah satu. Sebagaimana tubuh tak ada yang lebih hina dari yang lain. Tubuh adalah satu. Setiap anggota mempunyai perannya masing-masing dan setiap peran istimewa. Setiap anggota saling membutuhkan dan saling tergantung. Tidak ada yang dipinggirkan. Dengan menjadi hamba, dengan menjadi yang paling hina, dengan menjadi orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk melayani dan memperhatikan mereka, khususnya mereka yang kecil, yang tidak berarti dalam masyarakat. Bukankah Ia juga pernah bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku." Pembasuhan kaki merupakan karya transformatif Yesus. Setiap orang yang mau melakukannya seyogianya menanggalkan keduniawiannya dan dilahirkan kembali. Untuk dapat menjadi hamba yang kecil, yang tidak berarti dan yang melayani orang lain, kita perlu menerima Roh Allah. Sebab hanya dengan menerima Roh Allah dan dipimpin oleh Roh Allah, kita dapat menghayati dan memahami pesan yang mengundang kita untuk menjadi hamba, yang kecil dan yang tidak berarti. Sekalipun kita ini adalah hamba, tapi Allah melihat kita penting. Allah memanggil kita. Allah melihat bahwa kehadiran kita berarti. Sekalipun kita ini hamba, Allah melihat bahwa kehadiran kita memancarkan keilahian. Dan karena itu Allah memanggil kita untuk mencintai orang lain, sama seperti Allah mencintai mereka. Allah memanggil kita untuk melayani orang lain, sama seperti Allah melayani mereka. Pembasuhan kaki juga memberi makna baru pada puasa. Setiap orang punya puasa. Seorang guru lebih berkuasa daripada seorang murid, seorang raja lebih berkuasa daripada rakyat jelata. Saat Tuhan Yesus membasuh kaki para murid, Ia tetap Tuhan dan guru. Namun Ia menyatakan cara baru untuk menyatakan kuasa yang Ia miliki. Dan seyogyanya juga yang dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu melalui sikap rendah hati, melalui pelayanan dan kasih, dengan cara menjadi sahabat bagi sesama dan membuka diri untuk orang lain. Hari ini Yesus membasuh kaki kita. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, hari ini yang mengundang kita untuk juga membasuh kaki orang lain, untuk mengasihi mereka dengan kasih Allah, untuk menopang mereka, menguatkan mereka sebagaimana Allah telah menopang dan menguatkan mereka, bahkan untuk mengampuni mereka sebagaimana Allah mengampuni mereka. Hari ini Allah memanggil kita untuk memancarkan kemuliaan namanya melalui tindakan kasih kita kepada sesama, khususnya mereka yang miskin, yang difabel, yang hina, dan yang tidak berdaya.